Liverpool selangkah lagi akan mendapatkan Calvin Ramsey. Kesepakatan pribadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Liverpool dalam mengejar Calvin Ramsey. Tetapi mereka harus menyadari besaran harga yang diminta oleh Aberdeen. Ramsey adalah target utama bagi tim Liverpool untuk kedalaman skuad di area bek kanan mereka. Starter mereka di posisi itu, Trent Alexander-Arnold, adalah salah satu yang terbaik di dunia. Namun Liverpool belum mempunyai pelapis yang sepadan. Neco Williams dipinjamkan ke Fulham untuk paruh kedua musim 2021-2022. Dalam prosesnya, pemain internasional Wales yang juga dapat tampil lebih jauh ke depan menikmati promosi dari Championship. Pada gilirannya, Liverpool dapat menilai opsi mereka di bek kanan. Satu-satunya pelapis mereka yang lain untuk Alexander-Arnold adalah Joe Gomez dan James Milner. Tapi seperti diketahui, Joe Gomez secara alami adalah bek tengah dan James Milner adalah gelandang. Oleh karena itu, mereka butuh pelapis yang asli dan sesuai seperti halnya Kostas Tsimikas di belakang Andy Robertson pada sisi kiri pertahanan Liverpool. Dengan kondisi itu, mereka terus mengawasi pemain muda Aberdeen Calvin Ramsey yang baru berusia 18 tahun. Ia telah ikut serta dalam 39 penampilan tim senior, memberikan 9 assist dalam prosesnya di Skotlandia. Baru saja, pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan kondisi terkini proses pengejaran Liverpool. Melalui media Twitter, dia mengungkapkan bahwa Liverpool sedang mencapai kesepakatan untuk persyaratan pribadi dengan Calvin Ramsey. Terlebih lagi, mereka telah meluncurkan tawaran resmi ke Aberdeen. Dalam hal itu, mereka yakin akan bisa menemukan kesepakatan. Namun, tuntutan Aberdeen tampaknya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Laporan sebelumnya telah menyarankan kesepakatan bisa diselesaikan untuk 3-4 juta pound sterling ditambah add-on. Menurut Romano, total biaya yang dicari Aberdeen termasuk bonus mendekati 10 juta euro. Itu akan sama dengan total 8,5 juta pound sterling. Leeds United tertarik boyong penyerang Liverpool Takumi Minamino. Leeds United memasukkan nama Takumi Minamino dalam daftar incaran mereka, di mana sang winger dikabarkan bakal meninggalkan Liverpool musim panas ini. Takumi Minamino dirumorkan bakal hengkang dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Didatangkan dari RB Salzburg pada Januari 2020 lalu, winger 27 tahun itu kesulitan menembus skuad utama The Reds dan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Kedatangan Diogo Jota dan Luis Diaz ke Anfield musim ini semakin membuat menit bermain Minamino menipis. Dia hanya bermain sebanyak 24 kali di semua kompetisi musim ini. Kendati menit bermainnya semakin menipis, performa Minamino cukup impresif ketika diberi kesempatan bermain. Dia berhasil mencetak 10 gol dari 24 penampilannya itu. Dan dilansir dari Leeds Live, Leeds United lantas dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang timnas Jepang tersebut. Sempat ada rumor bahwa bakal ada kesepakatan untuk pertukaran pemain antara Liverpool dan Leeds yang melibatkan Minamino dan winger The Whites Rafinha. Namun Rafinha dikabarkan lebih tertarik untuk hijrah ke Barcelona jika dia jadi hengkang dari Ellen Road. Menurut kabar tersebut, klub asal Merseyside itu bakal bersedia melepas Minamino di harga kisaran 17 juta euro, di mana sang winger masih memiliki kontrak sampai Juni 2024 mendatang. Klub asal Yorkshire itu bukanlah satu-satunya peminat Minamino, dan salah satunya adalah Southampton. Klub berjuluk The Saints itu ingin kembali membawa sang winger ke St. Mary's Stadium, di mana sang winger sempat berseragam Soton selama setengah musim dengan status pinjaman.
we go. Darwin Núñez merapat ke Liverpool. Liverpool disebutkan sudah mencapai kesepakatan dengan Darwin Núñez. Sang pemain dipastikan berseragam The Reds musim depan. Kabar ketertarikan Liverpool terhadap Núñez memang sudah berlangsung lama. Namun, kepastian merapatnya penyerang internasional Uruguay itu ke Anfield semakin terang. Pakar transfer Eropa sekaligus jurnalis kawakan, Fabrizio Romano, menyebutkan, Núñez sudah bersepakat secara verbal untuk menandatangani kontrak bersama Liverpool. Sang pemain diikat kontrak selama 5 tahun, dengan uang pelicin mencapai 80 juta euro dan bonus mencapai 20 juta euro. Liverpool sudah mencapai kesepakatan Darwin Núñez. Pertemuan di pagi hari memastikan kesepakatan lisan antara Liverpool dan Benfica, kata Fabrizio Romano dalam Twitternya. Pengumuman resmi tinggal menunggu penandatanganan dengan biaya euro 80M ditambah 20 euro M biaya tambahan. Liverpool sedang mempersiapkan dokumen. Kontrak 5 tahun, sudah disepakati. Testimoni Virgil van Dijk untuk Darwin Núñez. Darwin Núñez punya dukungan dari orang dalam untuk bergabung dengan Liverpool. Dukungan itu berupa testimoni positif dari manajer Jurgen Klopp hingga bek tengah Virgil van Dijk. Darwin Núñez menjadi target utama Liverpool musim panas ini. Pemain asal Benfica itu bakal diplot sebagai pengganti Sadio Mane yang telah menyatakan ingin pindah dan didekati oleh Bayern Munchen. Liverpool sudah membuka kontak dengan Benfica untuk Núñez, tapi Liverpool tahu bahwa mereka harus membayar 80 juta euro untuk memboyong Darwin Núñez. Di sisi lain, Núñez juga dilaporkan lebih tertarik bergabung dengan The Reds. Núñez punya tawaran lain dari Manchester United yang berbicara dengan agennya. Sebelum final Liga Champions 2021-2022 lalu, Virgil van Dijk menyebutkan siapa saja penyerang yang sulit dilawannya. Sergio Aguero, Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland masuk dalam daftar. Lalu, ada Darwin Núñez juga. Darwin Núñez agak mirip dengan Erling Haaland, sangat direct, cepat, tinggi, kuat, dan cukup sulit untuk bermain melawannya. Van Dijk berjumpa Núñez pada babak perempat final Liga Champions. Liverpool menang dengan skor 3-1 pada laga pertama di markas Benfica. Núñez mencetak satu-satunya gol Benfica pada laga tersebut. Van Dijk kembali berduel dengan Núñez pada leg kedua. Kali ini duel berjalan lebih sengit, Núñez lagi-lagi mencetak gol. Pemain 22 tahun itu tampil sangat bagus dan membuat Benfica pulang dari Anfield dengan hasil imbang 3-3. Mohamed Salah terpilih sebagai Men's PFA Players of the Year. Pemain bernomor 11 Liverpool memenangkan penghargaan tahunan bergengsi untuk kedua kalinya menyusul pencapaiannya di 2017-2018 berkat musimnya yang luar biasa. Salah diumumkan sebagai penerima penghargaan di PFA Awards pada Kamis malam bersama rekan setimnya Sadio Mane dan Virgil van Dijk yang juga masuk dalam daftar 6 nominasi terakhir. Ini adalah ke-9 kalinya pemain Liverpool mendapatkan penghargaan tersebut, dan Salah adalah yang pertama yang bisa memenangkannya 2 kali saat bersama klub. Terima kasih banyak, sangat menyenangkan selalu untuk memenangkan trofi, individu atau kolektif. Yang ini sangat besar, saya sangat senang dan sangat bangga akan hal ini. Yang ini terasa benar-benar hebat, terutama karena dipilih oleh para pemain lainnya. Ketika saya memikirkannya, tentu saja saya menginginkan Premier League dibanding segalanya.
Begitu juga Champions League. Tetapi sebagai individu, ini menunjukkan kepada saya bahwa saya bekerja sangat keras dan mendapatkan hasil dari yang saya kerjakan. Bukan hanya sebagai individu, secara kolektif dan tim tentu didahulukan. Tetapi ketika saya memenangkan penghargaan dari jurnalis, dari para pemain, ini semacam menunjukkan bahwa musim ini benar-benar bagus. Pemain tim nasional Mesir memainkan 51 pertandingan untuk The Reds musim lalu saat mereka mengangkat Emirates FA Cup dan Carabao Cup di Wembley, sementara juga menjadi runner-up di Premier League dan Champions League. Dia mencetak 31 gol di semua kompetisi, berada di urutan ke-9 dalam daftar pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa, dan juga berhasil mencatatkan 15 assist. Gol solonya yang menakjubkan melawan Manchester City di Anfield terpilih sebagai Goal of the Season Premier League, dan Salah juga menerima penghargaan Golden Boot dan Playmaker untuk catatan gol dan assist terbanyak di Liga musim ini. Salah juga terpilih sebagai Standard Chartered Men's Player of the Season, Football Writers Association's Football Player of the Year, dan PFA Fans Player of the Year.